Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi akan menjelaskan tentang jaringan penyusun tumbuhan monokotil dan dikotil. Batang monokotil. Batang pisang merupakan tanaman monokotil. Batang pisang yang telah dipotong menunjukkan tanpa kambium, maka tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup yang letaknya tersebar. Jaringan penyusun batang pisang monokotil yaitu jaringan epidermis, yaitu jaringan paling luar sebagai jaringan pelindung. Jaringan tengah yaitu korteks sebagai jaringan parenkim. Xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Serta pada batang pisang juga terdapat jaringan kolenkim, yaitu sebagai penguat supaya batang kokoh tidak mudah roboh jika terkena angin. Daun monokotil. Jaringan daun monokotil terdiri dari 1 epidermis dan kutikula, terletak pada lapisan permukaan atas dan bawah daun. Fungsinya melindungi lapisan sel di bagian dalam dari kekeringan. 2. Stomata, terletak berderet di antara urat daun, fungsinya sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. 3. Mesofil, terletak pada cekungan di antara urat daun, fungsinya membuat zat makanan melalui fotosintesis. 4. Urat daun, terletak pada helai daun, fungsinya sebagai transportasi zat. Akar monokotil. Akar pada tumbuhan monokotil merupakan akar serabut. Akar serabut akan terjadi ketika akar primer membentuk cabang banyak. Cabang akar yang terbentuk tidak membesar tapi tumbuh muda lagi. Jaringan akar monokotil. 1. Epidermis atau eksodermis. Akar monokotil fungsinya sebagai masuknya air serta garam mineral. 2. Korteks akar fungsinya sebagai cadangan makanan. 3. Periskel akar monokotil fungsinya membentuk kambium gabus dan cabang akar. Serta xilem dan floem akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Batang dikotil. Batang mangga memiliki ciri-ciri tegak, besar, keras, dan kuat. Jaringan batang mangga terdiri dari endodermis, yang merupakan lapisan terdalam dari korteks. Akar berkembang menjadi endodermis. Lalu eksodermis adalah lapisan terluar korteks yang langsung berpapasan dengan epidermis, dapat menjadi hipodermis yang dinding selnya mengandung suberin atau lignin. Lalu kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Jaringan xilem merupakan pengangkutan air dan garam mineral. Jaringan floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Daun dikotil. Daun adalah organ tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak, berbentuk lembaran dan berwarna hijau. Daun melekat pada buku atau ruas batang. Struktur jaringan mesofil pada daun tanaman mangga terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Hal ini karena tanaman mangga tergolong tumbuhan dikotil. Akar dikotil. Akar tanaman dikotil. Struktur organ akar tumbuhan. Akar merupakan bagian bawah tumbuhan yang biasanya berkembang di daerah permukaan tanah. Pada akar tumbuhan dikotil, di antara xilem dan floem, terdapat kambium. Kambium merupakan titik pertemuan sekunder ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Susunan anatomis dikotil. Akar dikotil memiliki xilem primer, xilem dikelilingi oleh floem. Setiap sel epidermis dilengkapi pita kaspari yang berfungsi mencegah masuknya air dari korteks ke epidermis. Epidermis pada akar tumbuhan berfungsi untuk pengambilan air dan garam mineral. Korteks berperan sebagai penyimpan cadangan makanan, dan endodermis merupakan jaringan yang dapat mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut yang berada dalam silinder pusat.